sebelumnya hanya ingin mengatakan bahwa saya tertindas dan saya akan lawan itu. Sebenarnya tujuannya itu ada sih, mau menceritakan persoalan bagaimana seorang nelayan di sana. Ya mungkin di sini juga saya akan terangkan bahwa sesungguhnya kami sebagai nelayan ini, kalau istilah ikan itu, kok hidup saya ini seperti di akuarium gitu. Iya, artinya awalnya saya itu bebas mencari ikan, kemudian kemana aja saya bisa, mau ke Lampung mau kemana, selama perahu saya masih bisa melampaui gelombang yang besar, kita lalui ya kita lalui. Cuman akhir-akhir ini sebenarnya kalau ngomong apa ya, kalau ngomong istilah saya ini tidak terurus itu sebagai nelayan. Kalau ngomong kasarnya kayak nggak diurus oleh negara gitu. Tahun 2005 kami dipersoalkan dengan tambang pasir, selesai tempur di laut, tembak-tembakan di laut gitu kan. Terus kemudian diperpanjang lagi tahun 2010 gitu. Terus perang lagi di laut karena ada penambangan pasir. Lagi-lagi penyebabnya adalah, kalau saya bilang itu ya satu, reklamasi, dan penyembah berhalanya ya aguan CS. Nah kemudian sepertinya dari persoalan-persoalan itu sering ngebebak kehidupan saya, kemudian saya juga mencari sebab gitu. Kenapa ini bisa terjadi, sebabnya apa? Lagi-lagi ini apa yang dikatakan Abbas tadi, bahwa sesungguhnya para penjajah ini sudah mencongok hidung-hidung aparat pemerintah, saya lihat gitu kan. Mungkin mulai dari persoalan politik awalnya, membiayai, yang kemudian minta ini minta itu, sampai akhirnya pengelola negara yang harusnya merawat kami sebagai nelayan, sebagai rakyat, kok malah nggak diurusi gitu. Dan itu terjadi ketika saya melihat di lapangan posisi saya sebagai rakyat. Tambang pasir akhirnya terjadilah abrasi, kantong-kantong lumpur laut juga akhirnya pecah. Kemudian yang awalnya masih ada gurita, masih ada kuda laut dan makhluk-makhluk Allah lainnya di laut sekarang mulai punah gitu. Belum lagi persoalan pencemaran PT Sinarmas gitu kan, dengan indah kiatnya, dan banyak hal yang merusak lingkungan. Makin kesini kami juga dibenturkan lagi dengan persoalan pagar laut gitu kan. Saya pikir pagar laut ini adalah budidaya, ternyata bukan juga. Kami pikir ini budidaya rumput laut, juga bukan juga. Akhirnya justru saya lebih masuk, wah ini kok seperti tambak gitu. Nah ketika saya melihat kejadian ini, saya justru pikir, oh ini ada transaksi laut. Sebenarnya waktu saya ngomong di ELC itu sebenarnya masih sebatas analisa sebenarnya. Cuman karena saya saking nekatnya aja, nggak mungkin salah ini, saya pikir lah nggak mungkin gitu. Belum punya data, dan saya paling konsekuennya satu, siap mati, siap di penjara, udah itu aja, dua itu aja. Sehingga saya ungkap itu bahwa ini ada transaksi. Kan saya pernah bilang, maaf sebelumnya, kata saya bukan peramal, tapi ini saya pastikan bahwa ada transaksi laut gitu. Ada tangan-tangan yang mencoba untuk menyerobot atau menggarong kedaulatan kita gitu, yaitu laut, ruang laut yang nggak boleh ini kan kedaulatannya, kedaulatan negara. Nah setelah kami melihat ini, saya jadi terpikir, dulu saya sempat sekolah pas saya dulu sekolah SMP doang tahu. Cuma dulu saya SMP Muhammadiyah Kondang. Nah ketika saya melihat persoalan-persoalan di lapangan, kok saya ini merugi terus gitu kan. Supaya saya beruntung, saya harus apain? Nah ketika saya melihat sebab-sebab itu, sepertinya
ternyata Allah punya kehendak kepada makhluknya, yaitu kehendak Allah itu untuk sebutnya mendorong perbuatan-perbuatan baik dan mencegah kemungkaran. Kalau lebih jelasnya sepertinya di Al-Imran 104. Seperti itu. Cuman karena malu untuk mengucapkan itu ya. Kalau bahasa pontangnya mah urus upamu. Minder. Ya artinya, wah saya berarti ini harus memerintahkan suatu tindakan yang baik dan harus mencegah kemungkaran. Cuman lagi-lagi ternyata penyebab kemungkaran ini adalah justru orang-orang yang saya anggap ini bermodal besar. Kalau zaman sekarang oligarki ya, kata zaman sekarang bilangnya oligarki. Kalau saya menyebut di lapangan itu ditencung. Ditencung itu jadi apa aja caplok. Dan nggak pernah kenyang, caplok, laut dicaplok, gunung caplok, apa aja dicaplok, bahkan dunia beserta isinya, kita semua ini juga dicaplok juga, dan itu tidak akan pernah kenyang, karena si Butencung ini adalah berwatak serakah, rakus, nggak pernah kenyang. Nah sepertinya ini harus dilawan. Saya pikir cara untuk melawannya adalah ya tadi itu, kalau dia menyembah berhala berarti lawannya harus menyembah Allah gitu. Dia menyembah berhala, ya lawannya harus menyembah Allah gitu. Makanya ketika saya lihat ini kejadian-kejadian, wah kata saya ini kok jadi begini, kemana negara, lagi-lagi ini penjajah terus menjajah kita. Nah dari kembali lagi ke pagar laut, dari kejadian pagar laut itu saya susah mencari ikan. Kemudian ketika saya di darat, saya tanya dengan kawan-kawan saya lagi, oh ternyata ada penyerobotan lahan. Ya bayangin aja, orang lagi enak bercocok tanam, ada padinya lagi tumbuh, diuruk. Orang-orang yang nggak mau jual tambaknya, ditutup sungainya. Tujuan ditutup sungainya itu sesungguhnya sebenarnya bagaimana caranya supaya mereka tidak bisa mengelola lahannya. Kemudian mati, rugi, akhirnya dijual. Dia tidak mengancam secara anarkis atau apa, tapi dia mengancam sistem. Kalau zaman dulu, zaman Belanda itu menutup saluran air kali, sehingga pertahanan tahanan pangannya juga akan terganggu gitu. Nah ini persis seperti zaman dulu dilakukan itu, zaman Belanda. Nah terus ternyata kejadian ini bukan hanya wilayah-wilayah yang terdekat di daerah saya, misalnya di Moncong segala macam itu. Ternyata ini juga udah terjadi sampai Dadap. Pas saya lihat, oh ternyata ini musuh lama saya, kata saya. Musuh lama saya. Karena dulu saya dijajah dengan tambang pasirnya buat reklamasi. Gitu. Itu selesai di tahun 2016 kalau nggak salah, itu waktu reklamasi itu. Ya kalau mau saya ceritain panjang lah sistem politiknya, bagaimana Jokowi awalnya jadi gubernur segala macam, setengah main ditaruh di pusat. Biayanya kita ini sedang dihadapkan perang, lapangan perangnya adalah ini lapangan perang kita di situ sebenarnya. Makanya akhirnya saya coba untuk memberanikan diri, kata saya ini harusnya yang melawan ini ya, kalau boleh dibilang sampah gitu, saya ini sampah. Artinya ketika disampahkan pun saya mau udah siap karena jadi sampah udah. Kalau kaleng mah kaleng gepeng, udah nggak bisa digepeng lagi. Mungkin ini lawannya, kata saya. Ya karena gimana, saya harus diam diri, saya dijajah, yang melawan raksasa, kata. Tapi ya kalau kita berpikir ke akidah keyakinan Allah, ya saya pikirlah makhluk gitu kan, sehebat-hebatnya makhluk tetap tidak abadi. Ya. Ini belum ada kejelasan proses hukum. Padahal ini pelanggaran hukum luar biasa. Perampokan terhadap kekayaan negara. Perampokan terhadap sumber daya alam.
yang dilindungi oleh undang-undang untuk tidak boleh dimiliki oleh siapapun pihak swasta kecuali negara. Tidak boleh perusahaan, tidak boleh perorangan. Karena di dalam hukum kita tidak ada hak guna laut. Yang ada hak guna bangunan itu di bumi. Nah, kok hak guna bangunan diberikan di atas air dan sudah dikapling. Itu sudah dikapling itu berarti ada niat jahat. Nanti kalau sudah penuh, ya karena abrasi, karena penuh, ini kan sudah tampak menjadi daratan. Ini lalu dibagi, bisa diukur meternya. Kalau masih laut kan tidak bisa diukur, orang bergerak-gerak gitu terus kan. Nah, ini nanti diukur meternya, lalulah menjadi reklamasi kan itu. Nah, oleh sebab itu ada 3 pihak ini yang seharusnya segera bertindak. Ya, untuk proses hukum. Untuk proses hukum pidananya. Yang kemarin itu proses hukum administrasi sudah. Yang kemarin administrasi ya. Iya, administrasi dong. Administrasi pemerintahan ini tidak boleh nih melanggar, ini aneh. Itu nanti hukum administrasinya biar berlanjut. Tapi ini kan jelas hukum pidana. Ini jelas hukum pidana. Mengeluarkan sertifikat. Pertama, itu laut berarti nipu. Yang kedua, itu laut itu tidak boleh disertifikatkan. Kan gitu. Nah, oleh sebab itu ini yang harus bergerak siapa? 3. 1, kalau itu penipuan atau penggelapan, itu polisi. Iya kan? Pihak swastanya itu kan polisi, penipuan, penggelapan. Tapi ini bukan hanya polisi, karena ini juga diduga kolusi. Bermain dengan pejabat. Bermain dengan pejabat itu artinya kan kolusi. Kalau kolusi itu pasti ada uangnya yang diberikan. Kenapa diduga bermain dengan penjabat? Karena bisa keluar sertifikat resmi. Bukan hanya 1. Kalau 1 itu keliru kali ya. Tapi ini 263 masih ada lagi di berbagai daerah lain, di mana kemarin itu melibatkan 2 perusahaan dan beberapa perorangan ya. Iya kan, pasti itu kejahatan. Nah, kalau sudah kejahatan ini kan tinggal kalau mau diambil aspek korupsinya karena pejabat diduga nerima suap, ya kan? Maka KPK, Kejaksaan Agung dan Polri itu bisa melakukan tindakan. Mungkin Anda tanya, siapa sih yang harus melakukan tindakan, apa Kejaksaan Agung, apa polisi, apa siapa harus duluan yang melakukan itu? Ya. Itu menurut hukum kita yang duluan mengambil tindakan itu tidak boleh diganggu. Siapapun. Kalau misalnya polisi bertindak dulu, Jaksa Agung menahan diri, KPK menahan diri sampai polisi ini selesai. Kalau Kejaksaan Agung, merasa ini ada korupsinya, polisi diem, KPK diem. Kalau Jaksa Agung diem, polisi diem, KPK turun dong. Berarti 3-tiganya punya kewenangan. Punya kewenangan dan tidak usah berebutan. Siapa yang sudah tahu lebih dulu atau mengambil langkah lebih dulu itu tidak boleh diganggu oleh 2 institusi. Dan ini kayaknya bukan berebutan, Pak, saling menahan ini. Nah, ini saling karena belum ada yang mengusut. Saling takut kayaknya. Saya heran nih, aparat kita kok takut pada yang begitu-begitu sehingga mencurigakan. Ini kan begini, kalau psikologi birokrasi di Indonesia, bawahan itu takut pada atasan, ya kan? Ini mungkin bawahan di tingkat daerah mau ngambil tindakan, loh belum dapat petunjuk dari atasan, nanti jangan atasan ini yang dapat sesuatu, nanti kami dipecat, kan banyak sekali. Kalau bawahan ngambil tindakan sudah benar, atasannya terlibat, ini yang dipecat bawahannya. Artinya mungkin begini, jangan-jangan menunggu perintah presiden, Pak ya? Nah, saya menduga begitu. Karena kan sejauh ini presiden mengatakan bongkar, lalu dibongkar. Nah, belum ada usut, belum ada tuh kata itu dari presiden, Pak. Iya. Masa sampai harus menunggu presiden untuk mengusut? Iya, seharusnya tegas saja presiden. Udah itu kalau memang sudah pasti tindak pidana, ya sudah proses pidana, langsung presiden aja. Meskipun itu sangat memalukan. Kenapa hal begitu harus nunggu presiden? Kan mestinya aparat penegak hukum bertindak sendiri. Iya kan? Sampai sekarang saya masih heran. Kenapa sih kok tidak ada kejelasan bahwa ini sudah diselidiki oleh polisi, ini sudah disidik oleh Kejaksaan Agung atau apa gitu. Mestinya ini ada penjelasan. Jangan sampai kasusnya hilang, nanti habis dibongkar semuanya diam-diam karena merasa sudah mendapat bagian atau karena ingin saling melindungi, lalu kasus ini hilang. Padahal ini kasus serius. Kita mengamankan laut Natuna Selatan itu berapa biaya diplomatiknya, berapa biaya persenjataannya, berapa biaya personilnya, tuh besar-besaran tuh di Laut Cina Selatan. Lihat kita di depan hidung kita nih. Artinya dengan berlama-lama tidak diusut, Pak Mahfud khawatir bisa jadi hilang nih kasusnya. Bisa jadi. Itu dampak yang paling ini yang bisa jadi hilang. Kan banyak kasus yang begitu gitu, yang terus tidak ada ujung pangkalnya itu. Soal kewibawaan negara yang itulah kewibawaan negara. Lalu apa gunanya ada negara? Iya kan, negara kan diberi semua kewenangan untuk melakukan tindakan, bahkan diberi kewenangan menggunakan senjata kepada orang yang merongrong kewibawaan negara. Boleh tuh di undang-undang boleh, asal aparatnya benar. Aparat yang mana yang boleh gunakan senjata itu? Kan gitu. Insya Allah lah, Allah yang lebih tahu, sehingga Allah juga yang akan menggerakkan hati makhluknya kan. Iya, Kang Oid. Allah tahu apa yang
yang ada dalam hatinya, sehingga itu dikoneksikan oleh Allah semua gitu. Iya. Ya, ya. Banyak hikmah Kang Holid, banyak hikmah di balik kejadian ini, banyak hikmah yang Allah turunkan dengan peristiwa ini. Kenapa? Jadi sekarang ya alhamdulillah banyak ormas-ormas yang bersatu lah. Jadi udah pada terbuka matanya, pada melek ibaratnya. Jadi Amin, amin. sekarang Tapi udah mulai ini ya Kang ya, artinya di Tangerang udah mulai pada berani ya, lah gitu ya. Udah mulai ya alhamdulillah waktu yang saya bilang saya tekan tombol tek 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 ke ini ya Amin, alhamdulillah gitu. alhamdulillah. Antusiasnya gitu kan, semuanya pada mendengar, semuanya orang pada tergugah lah gitu kan. Amin, amin, amin. Ya mungkin kalau tidak begitu kemarin juga katanya ya maaf lah, mereka kelompok-kelompok ya kata Kang Holid mah uangnya nggak ada serinya gitu kan, tapi kita ini justru kita semangat yang nggak ada putusnya gitu kan. Amin. Itu yang bisa mematahkan mereka gitu. Betul. Iya, memang ngelawan mereka mah ya nggak boleh ada harga. Ya, ya, ya. Selama kita ada harga ya mereka akan beli kita. Ya, ya, ya. Itu. Yang penting yang pernah waktu kita ketemu itu, yang penting kita satu kompak, dua bersatu, jangan mudah terhasut, jangan mudah terpecah belah gitu, dan jangan jangan ada ditumpangi oleh unsur-unsur politik Iya, untuk betul. kepentingan lain. Kita tujuannya memang untuk kepentingan membela masyarakat yang ditindas, yang dizolimi, ya kan? Karena kalau kata Kang Holid mah karena aus kekuasaan seperti itu kan? Iya, iya. Iya, iya, betul. Sepakat. Iya. Kalau itu semua emang kita jalani murni dari hati sanubari, ketulusan, keikhlasan kita tanpa ditumpangi dengan politik-politik yang lain, insya Allah akan bersama kita, ya kan? Amin. Dengan niat kita tulus untuk membela yang masyarakat yang lemah gitu. Emang Amin. ya jujur maaf aja, barometernya Amin. Nusantara ini ya Pulau Jawa. Ketika memang nanti Pulau Jawa ini sudah dikelilingi oleh kelompok mereka, ya ini maaf ya, kita bukan artinya bukan kita lagi ngomongin ujaran kebencian, bukan. Kalau suatu saat Pulau Jawa ini dikepung oleh mereka, nah terus mereka membangun ngelilingi Pulau Jawa, nah terus maaf, kadang-kadang kan kalau bangsa kita mah kalau digeledah sama para penegak hukum sampai ke dapur-dapur, ya kan, ke dalam gentong dibukain. Iya, Tapi kalau kalian masuk ke kandang mereka, ya maaf gitu kan. Iya. Kadang-kadang oknum penegak hukum itu tidak bisa nembus. Betul. Nah terus sementara ingat di dalamnya itu apa yang telah mereka kerjakan, apa yang telah mereka perbuat, sedang bikin apa mereka, ya maaf. Ya boleh aja dong kita ada kecurigaan, mungkin dia di dalam itu yang tidak diketahui bikin senapan atau bikin bom, kan kita nggak tahu, karena kan maaf banget. Betul. Para oknum penegak hukum itu nggak bisa nembus, karena ketika masuk di situ udah diajak ngobrol, ngopi bareng, ya kan, ya maaf lah, baliknya kantong penuh, ya kan gitu. Kita bicara oknum ya. Ya, betul. Gitu Kang. Nah itu yang harus memang mudah-mudahan presiden kita jujur. Kalau Pak Prabowo itu idola saya, Kang Holid. Pak Prabowo itu presiden idola saya. Jujur saya mengidolakan Pak Prabowo, ya alhamdulillah sekarang beliau terpilih jadi presiden. Mungkin inilah, mudah-mudahan Pak Prabowo bisa membenahi ini semua gitu kan. Kalau kata Kang Holid mah, kalau kata Kang Holid bahasanya alat negara ini apa sih?
Ya Kang Holid, begitulah. kalau jalan alat negara itu I- Itulah ya instrumen. kalau iya, iya, instrumen ya. Iya, instrumen alat negara. Nah, itulah. Disinilah kita bangsa ini jangan terlena dengan keadaan ya kan. Jadi jangan terlena kita dengan pemberian-pemberian yang sekiranya bangsa bakal menjerumuskan bangsa ini, seluruh bangsa Indonesia. Ya, makanya di sini saya salut. Di sini saya salut dengan pergerakan Kang Holid dengan rekan-rekan sampai semua hampir semua ormas, terutama masyarakat Banten ya, antusias karena mereka sekarang udah mulai apa namanya melihat mengamati bahwa Kang Holid benar tulus dalam apa perjuangannya ini, benar-benar membela rakyat ya, Amin, amin. yang seperti kemarin kita ceritakan kalau masyarakat banyak kok Kang Holid udah banyak dari medsos terutama dari Amin, TikTok amin. ya. Jadi gini Kang, Ya. orang yang tulus hanya akan bisa dilihat oleh orang yang tulus pula. Betul. Insya Allah itu. Gitu. Jadi Ya. orang yang tulus hanya akan diketahui oleh orang yang tulus. Ya. Itu pasti Dan itu sudah tulus itu. Betul. Dan intinya saya teringat gini Kang Holid. Intinya gini. Saya teringat ucapan apa yang dikatakan oleh almarhum Presiden Gus Dur dulu pernah mengatakan bahwa presiden yang ikhlas itu orang yang ikhlas itu biar Pak Prabowo gitu kan, orangnya ikhlas. Mudah-mudahan aja bahwa Pak Prabowo itu benar-benar ikhlas dan tidak pernah apa namanya tergoyahkan lah gitu kan, ya kan. Saya yakin lah dan kepemimpinan Pak Prabowo ini mudah-mudahan Indonesia tegak lurus dan ini udah agak terasa oleh kita ya. Ya, Alhamdulillah mudah-mudahan Indonesia. Kang, artinya Pak Presiden kita membersamai perjuangan rakyatnya, insya Allah. Yang penting Kang Holid jangan pernah kendor untuk semangat. Kami selalu di belakang Kang Holid kapanpun kami dibutuhkan mau kemana, ayo kita Amin, siap. amin. Yang penting yang apa yang dikatakan Kang Holid bahwa niat kita tegak lurus dan kita tidak ada unsur embel-embel yang lain, bahwa kita ini saatnya betul-betul membela rakyat yang lemah, ya kan? Betul-betul kita memperjuangkan rakyat yang tertindas. Amin, Intinya, amin. biar di mata hukum ini sekarang bisa melek. Jadi jangan sampai para oknum penegak hukum jadi kacung-kacung orang yang berduit. Betul. Tepat. Kita akan dijajah. Saya Kang Holid maaf ya. Saya bukan berarti ujaran kebencian, enggak. Saya lihat di akun TikTok ya kan, maaf nih. Maaf. Ada penegak hukum di jalanan dieluh-eluh, ditunjuk-tunjuk sama oknum Cina. Ini di negara Indonesia dieluh-eluh, ditunjuk-tunjuk sama oknum mata Ya kan sipit. kurang ajar nah. Sedih saya. Kurang ajar ya. Sedih saya. Di mana harga diri bangsa? Karena apa? Ya oknum penegak hukumnya itu lemah. Kayak apa ya? Dikasih roti sebungkus udah sujud-sujud, dikasih uang selembar udah sujud-sujud. Ya itulah kelemahan para oknum kita itu. Ya kan? Tuh di daerah Korea, ingat pengalaman Kang Holid di daerah Korea. Tuh adik saya dulu kerja di Korea, ya kan, bahasanya magang lah apa. Kerja 2 tahun. Ada itu supir Korea dikasih uang tip sama orang Indonesia, tidak mau. Tidak, katanya. Tidak mau dikasih uang tip. Nggak mau. Betul. Saya gaji udah banyak, buat situ aja. Coba. Iya. Ya bahwa
Orang kita makan selalu nunggu-nunggu uang tip kan, karena apa? Supir di Korea sama pekerja Indonesia atau gajinya gedean dia gitu, karena gimana pun orang Indonesia dipekerjakan di sana tetap aja gajinya lebih rendah daripada orang Koreanya gitu Kang Olin. Iya betul. Gitu. Tapi kalau orang sono di kita, ya kan, orang kita mah gaji maaf memang kali ngomong kosong misalnya 3 juta, dia mau udah 50 juta sebulannya enggak? Iya. Nah seperti itulah Kang Olin ya. Jadi sebenarnya mah ya maaf gitu ya. Ya maaf bener. Kalau orang luar itu biang keroknya mah ya oknum-oknum orang kita juga. Betul. Kayak manajernya di pabrik. Kalau misalnya orang perusahaan misalnya dari Korea, dari Jepang, dia menurut aturan ikut sebenarnya. Misalnya aturannya gaji sekian. Cuman karena orang kitanya cari muka. Udah bos, di sini nggak usah gaji sekian, kasih aja sekian. Karena dia tuh pengen cari muka, pengen kekal abadi kerjanya gitu. Pengen difasilitasi ini itu gitu namanya. Mengkhianat. Kang, kayaknya udah pagi nih. Saya mau ke musola dulu bentar. Siap, kita turun. Cuman saya juga mohon maaf Kang Holid kalau ada kata-kata yang salah ya. Ini kita bicara di pagi hari ini. Ayo kita masyarakat Banten buka mata kita, buka hati kita untuk kepentingan bersama. Saya tidak memprovokasi atau tidak jadi provokator untuk melawan negara, enggak sama sekali. Justru yang kita lawan itu kezoliman dan yang kita lawan kebatilan dan kezoliman. Mereka yang merasa gerah dengan adanya kita, mereka adalah para oknum-oknum, para penguasa yang memang ingin menjajah. Ya gitu kan Kang Holid bahasanya kan. Siap. Tapi kalau benar-benar pemerintah yang pro kepada rakyat dengan adanya kita, justru mereka akan bangga. Inilah bangsa Indonesia yang sebenarnya kan gitu. Itu aja Kang Holid ya. Terima kasih. Pamit pada semuanya. Bila ada salah-salah kata ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon pamit ya kawan-kawan semua. Siap, Paman. Ya, Kang.